Puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kasus tersebut ditemukan setelah sekolah melaksanakan program literasi untuk murid. Masih banyak anak Indonesia yang lulus sekolah dasar tanpa mampu membaca dan menulis dengan baik. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa membantu mereka? Yuk kita simak solusi menarik yang bisa diterapkan di rumah dan di sekolah untuk mengatasi masalah ini. Tujuan kita sederhana, memberikan solusi kreatif dan efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa sekolah dasar, bukan cuma teori, tapi juga langkah yang bisa langsung dipraktikkan. Kali ini kita akan membahas dua teori belajar yang bisa kita gunakan untuk mengatasi isu ini. Yang pertama yaitu teori experiential learning atau dikenal dengan belajar lewat pengalaman. Bayangkan belajar membaca sambil bermain peran. Experiential learning adalah cara belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya, siswa diajak menulis cerita pendek tentang hari libur mereka atau membaca petunjuk saat bermain permainan. Seru bukan? Dengan cara ini, belajar terasa lebih hidup. Teori ini efektif karena anak-anak sekolah dasar belajar lebih baik saat mereka menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Kegiatan seperti membaca instruksi permainan atau menulis tentang pengalaman pribadi membuat mereka memahami manfaat literasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teori yang kedua yaitu cooperative learning atau belajar bersama itu menyenangkan. Belajar bersama teman-teman bukan hanya menyenangkan, tapi juga efektif. Cooperative learning memungkinkan siswa untuk saling membantu dan berdiskusi. Saat satu anak membaca, anak lain mendengarkan dan memberikan masukan. Semua belajar bersama-sama. Alasannya, teori ini berhasil karena teori belajar ini secara kolaboratif meningkatkan keterampilan sosial dan akademik. Anak-anak lebih termotivasi untuk saat bekerja bersama teman, saling berbagi ide, dan mendukung satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ada banyak solusi yang dapat kita terapkan untuk menangani isu ini. Solusi yang pertama yaitu lingkungan belajar yang menyenangkan. Ciptakan kelas yang menyenangkan. Guru bisa menyediakan sudut baca yang penuh dengan buku seru, memberikan penghargaan kecil seperti stiker bintang, atau mengadakan sesi belajar di taman. Saat belajar jadi menyenangkan, motivasi anak pasti meningkat. Solusi yang kedua yaitu kaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Belajar jadi lebih mudah saat terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Guru bisa meminta siswa untuk menulis cerita pendek tentang pengalaman mereka di rumah, atau membaca menu makanan di kantin sekolah. Ini membuat mereka merasa bahwa belajar itu berguna. Solusi yang ketiga, kekuatan komunitas literasi. Bayangkan, jika ada klub membaca atau lomba menulis cerita di sekolah, anak-anak bisa menyalurkan kreativitas mereka sambil mengasah kemampuan membaca dan menulis. Semangat kompetisi dan kebersamaan ini akan membuat mereka belajar lebih menyenangkan. Solusi yang keempat yaitu gunakan teknologi yang canggih. Teknologi adalah teman kita. Dengan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi, anak-anak bisa belajar membaca dan menulis sambil bermain. Tantangan menarik, poin, dan penghargaan virtual membuat mereka semakin semangat belajar. Solusi yang kelima yaitu libatkan orang tua dalam proses belajar. Tidak ada yang lebih penting dari dukungan keluarga. Orang tua bisa membaca buku bersama anak, membantu mereka menulis cerita kecil, atau bahkan hanya sekedar bertanya, apa buku favoritmu hari ini? Keterlibatan ini membuat mereka merasa didukung dan termotivasi. Kemampuan membaca dan menulis adalah pintu menuju masa depan yang cerah. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, metode pengajaran kreatif, teknologi dan dukungan keluarga, kita bisa menciptakan generasi literasi yang siap menghadapi dunia. Mulai sekarang,
Mari kita ambil langkah kecil untuk perubahan yang besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, literasi adalah kunci masa depan.